hidup kan gini ya, filosofinya gini. Hidup itu adalah improvisasi. Jazz adalah improvisasi. Semua kesenian yang dilahirkan dari diri manusia adalah hasil dari improvisasi. Berarti kehidupan jazz juga ya? Iya. Oke. Ini nyambung nih sama Kang Karman nih ya. Kehidupan adalah jazz. Mantap. Iya, itu. Iya. Oke. Thank you buat Kang Ribut yang sudah ngejelasin sedemikian rupa tentang Ursum Jazz. Kurang lebih sih sama dengan apa yang tadi ditangkap oleh Kang Ribut, semangat kita. Ya kan, terus lagi seperti kepinginan Kang Ribut bahwa kita sudah mulai bikin lagu-lagu yang bertema batik, tema Pekalongan yang kita balut dengan musik jazz. Itu kenapa aku nggak dikasih tahu? Apa tuh? Lagu-lagu yang kayak gitu. Sementara kita mau bikin rekod humannya. Enggak, ya. maksudnya kalau misalkan ada ide-ide semacam itu, kasih tahu deh aku, biar aku tulis, biar aku jadikan artikel. Oh siap. Kang Karman kemarin sudah bilang sama aku, nanti kita kasih sesuatu ke Kang Ribut, dan Kang Ribut nanti biar bisa nulis ya Kang Karman ya. Iya, karena kan gini. Ini kayak kedua cocok kayak chemistry ya. Karena kamu belum ngomong dia sudah tahu kepinginan kamu ya. Iya. Karena media sekarang itu variatif ya. Saya memanfaatkan katakanlah link-link media nasional, katakan misalkan seperti kompas.com, kompas.id, kompas. Beberapa nulis di sana ya. Iya, saya sering nulis di sana dan selalu tulisan saya headline di situ. Dan itu bisa mempopulerkan apa yang kita kerjakan di sini gitu loh. Oke, siap. Mantap. Eman-eman kalau sekadar kita bisa mengandalkan Instagram, tapi kelas elit. Ya, ada level tertentu yang nggak kejamah ya. Level-level itu harus kita sentuh. Iya. Nggak bisa kita. Tugas yang ribut ya. Siap, oke. Itu. Makanya aku kadang-kala perlu mikir bahwa ada nggak ya teman-teman di musik ini yang mau aku ajak latihan nulis misalnya untuk artikel-artikel begitu, artikel tentang musik gitu loh. Itu penting. Nulis artikel tentang musik kayak gitu. Iya. Si musisinya kalau misalkan ada, ayo kita bikin workshop. Gitu. Oh gitu. Sebentar, kita tanya ke Starlight dulu. Starlight kemarin berapa lagu udah dibikin? 2 lagu ya. 2 lagu prosesnya seperti apa? Penulisan liriknya. Boleh diterangin ke kita? Proses penulisan liriknya. Kebetulan kita ada tokoh yang bisa diajak ngobrol nih. Silakan. Proses penulisan lirik seperti apa dan bagaimana, susah apa enggak? Sini boleh. Sini boleh. Sini Sofi. Kalau sini Kak. Gitu. Nah. Mes gak pengen join Mes. Kalau lagu Ruang Nyaman yang tadi kita bawain itu kita bareng-bareng. Jadi kita bikin diskusi. Jadi setiap anak tuh kayak nyumbangin lirik-lirik gitu. Jadi nyumbangin kata-kata ya. Biasanya 1 kalimat 2 kalimat ya dicampur jadi kolektif. 1 gitu. Oh gitu. Itu kan proses semacam itu kalau tidak tercatat di dalam dokumen kita ya. Itu akan hilang dalam sejarah. Oh gitu. Iya. Tapi proses yang seperti ini bagus juga atau akhirnya bias atau seperti apa, Kang Ribut? Bagus atau enggak itu kan nanti penilaian dalam kritik ya. Itu nanti ya. Tapi yang paling penting adalah proses perjalanan itu penting untuk didokumentasikan tidak hanya dalam video, tetapi juga dalam bentuk tulis. Karena nanti itu bisa kan gini. Prinsipnya kan gini, anak hari ini adalah generasi yang akan mencetak sejarah masa depan di masa yang akan datang. Betul. Maka dengan kesadaran bahwa kita hari ini lemah banget dalam literasi, itu membuat kita tidak punya cukup bahan untuk dikatakan kepada publik ke internasional. Terus berarti PR mereka ketika mereka sudah bikin karya seperti itu sudah jadi lagu kayak gini berarti kan itu sudah dikasih lihat ke press release ya? Iya. Ya, Kang Riki.
itu belum cukup mewakili untuk. Belum. Terus harusnya seperti apa? Press release itu iya itu bisa disampaikan kepada media gitu Ya. kan. Tetapi yang lebih penting lagi adalah di dalam grup itu harus punya perjalanan catatan itu. Penting banget. Kenapa God Bless hari ini sampai hari ini masih bisa hidup? Karena Kenapa ya? mereka punya catatan. Itu loh. Oh ya, Kenapa misalkan Slank hari ini masih bisa bertahan? Karena mereka punya catatan itu. Bukan karena masa itu nanti. catatan seperti apa kalau boleh tahu nih Kang Ribut? Iya, coba deh diskografi dan lain sebagainya, perjalanan mereka dari awal sampai hari ini itu semua tercatat. Nah, kekalahan kita hari ini, Pekalongan terutama, kita lemah dalam melakukan pencatatan peristiwa-peristiwa kecil dalam keseharian kita. Saya setiap hari selalu bawa kemanapun, saya selalu bawa buku catatan harian. Kenapa? Kalau ada peristiwa-peristiwa, sekalipun itu kecil, katakanlah sekadar ada tikus nyemplung got, itu bagi saya penting. Ditulis gitu. Heeh. Nah, arsip. Pengarsipan ya. Ah, ya. Itu. Awas itu kabelnya jangan diinjot nanti meletek ke kabelnya. Ya. Itu San. Ya. Dirimu mau Ah, kondang, oke sudah kondang secara media sosial. wah saya nggak kondang, saya biasa doang saya. tapi ketika kamu nggak punya catatan, Oh iya. orang akan nanya siapa Hasan, Yes, ya kan? aku Paling kan yang bisa jawab orang yang dekat Tahu, dengan kamu, yang tahu sama. orang yang di luar. tak bisa. Karena nggak ada catatan, Oke. nggak ada arsip, gitu. Selanjutnya arsip tersebut kita taruh di mana, kita simpan di mana agar orang-orang banyak tahu kita lewat arsip tersebut. Bisa ya dibukukan, nantinya Oke. bisa ditampilkan dalam bentuk web. Oke. Sekarang semua media manfaatkan aja. Mumpung semuanya masih on nih ya. Ya. Belum ada perang dunia ketiga kan? Oh, sebentar lagi nih. Bentar lagi Iran. Iya kan? Ya, oke. Iran kan belum damai sama Oke. Israel ya. Siap. Ya, kita tunggu aja deh nanti nasibnya gimana. Itu kalau misalkan perang dunia ketiga jadi, aku yakin deh semua saluran internet mati deh. Terus akhirnya kita kembali ke konvensional. Ya, pasti. Pasti ya. Itu pasti. Itu hukum Oke. alamnya begitu. Siap. Dalam konteks peradaban ya, perkembangan peradaban yang semakin maju itu menandai bahwa manusianya semakin mundur. Maka kehancuran peradaban dilakukan oleh manusia itu sendiri. Ya. Proses kanibalisasi peradaban itu akan terjadi. Dan kita akan kembali menjadi manusia purba lagi nanti. Iya, kita akan telanjang lagi. Asik. Kita kembali ke Starlight. Starlight ya. Iya. Kemarin prosesnya menurut kalian susah, biasa, mudah, menyenangkan, membosankan atau seperti apa? Pas bikin lagu itu. Pas bikin lagu. Iya. Susah gampang sih. Kalaupun susah kan kita juga ngelakuinnya kan bareng-bareng ya. Jadi iya. susah senangnya bareng-bareng gitu. Oke. Bagian paling susah yang mana? Susah. Satu lagu berapa Nyari. minggu, berapa bulan sampai jadi lagu? Sampai jadi lagu. 1 bulan. Yang ngelakuin kamu apa Mas Riki ya? Ya Mas Kan Riki. ya? bareng-bareng. Oh bareng-bareng ya. Ada mentornya ya. Ya. Oke. Tapi belum dicatat kayak pesan Kang Ribut belum ya? Bahwa hari itu Sabtu tanggal 2 Juni saya misalnya, 2015 kita ada di ketemu gitu. di mana gitu kan. Sampai sedetail itu? Iya. Perlu kayak gitu. Sedetail itu? Iya. Kan gitu. Artinya gini, ketika pencatatan itu ada, kita jadi bisa tahu siapa sih orang yang kenapa sih Sumpah hari ini sampai hari ini Sumpah Pemuda kita ketahui karena ada catatan, ada arsip. Karena catatan. Gitu Iya. loh. Penting banget. Ada lagi yang lebih ekstrim. Apa? Kalau catatan tidak penting, Tuhan itu kasih kitab suci nggak catatan ya, video aja. Kitab sucinya video. Iya, oke. Cuman video itu alat bantu ya. Alat bantu ya. Itu adalah yang second liner lah ya. Dia mungkin di barisan yang kesekian. Pertama tetap tulisannya. Catatan karena
video baru akan bisa bercerita kalau ada catatan. Film dokumenter itu bisa diproduksi kalau ada catatan, ada arsip. Oke. Nggak ada arsip, gimana coba caranya kita bikin film dokumenter tentang sebuah perjalanan band? Ya. Nggak ada kan? Nah itu. Oke. Terus sudah dengar lagu tadi kan sudah dinyanyikan lagu Starlight. Itu murni ya? 100%. Kata-kata dari teman-teman ya. Teman-teman semua. Iya. Oh iya ya. Ya, Oke. kalau kata-katanya iya dari kita. Oh iya. Menurut Kang Ribut Bagus. Ya pokoknya apapun itu ya, karya itu jangan dinilai bagus. Karya seni apapun bentuknya adalah sesuatu yang estetik gitu loh. Ya. Kalau saya berpikirnya gitu. Oke. Soal nanti kan harus ada pembuktian ini bisa nggak dikompetisikan gitu loh. kepada? Iya, dalam hal ini pasar dong. Oke, siap. Ya. Ya. Jazz itu sebenarnya pasarnya peluangnya besar karena penikmatnya itu bukan sembarang orang. Ya. Maka pangsa pasar jazz itu kalau kita ngomongin bisnis ya, cuannya besar. Oke. Gitu loh, cuannya besar secara bisnis industrinya. Persoalannya adalah bagaimana kita memanage supaya musik-musik karya teman-teman ini yang bernuansa jazz ini bisa berterima dengan kalangan-kalangan elit gitu loh. Oke. Yang bisa menikmati jazz kan hanya kalangan tertentu kan. Sementara stigmanya kan begitu. Masih seperti itu. Tapi hari ini mulai hari ini kayaknya enggak. Hari ini Starlight nanti ketemu paling enggak walaupun hari ini teman-teman senior jazznya yang datang baru Mas Ableh ya. Mas Ableh, Mas Gosong, kamu ajak ke sini biar ngejazz ya. Sama Andinya Iya. Di WA sama di telepon. Ya oke, kesana aku ya madepnya ya. Oke, sorry. Biar jammingnya ketemu. Memang semangat dari Ursum Jazz ini ngajakin lintas komunitas sama lintas genre. Betul. Ya seperti ini juga penting banget ya, kamu San. Acara ini undang teman-teman media, undang teman-teman siapapun itu dari. Jadi lintasnya bukan hanya lintas komunitas, lintas genre, tapi juga lintas media. Profesi, lintas disiplin, Iya. lintas generasi. Jadi multi lintas gitu loh. Ya marah ke situ sih dikit-dikit ya. Supaya orang jadi tahu bahwa oh ini keren nih gitu loh acara. Bismillah. Kasih saran Kang Ribut, ini kan rencana problem ngeband anak-anak itu kan anak kan masih sekolah mereka pertama kali ketemu SMP, SD. Mereka ketemu pertama kali SD, sekarang SMP kan. SMP sudah ada SMA, sekarang sudah mau kuliah, terus ada yang mau sekolah SMA-nya di Jogja, ada yang mau ke Melbourne kayak gitu. Amin. Ke Melbourne. Ya. Mau ke UK kayak gitu kan. Nah, itu agar band ini bisa solid. Paling enggak walaupun jauh-jauhan tapi karyanya bisa ada terus. Itu gimana caranya? Iya, bangun sistem komunikasi yang baik gitu aja sih kuncinya kan. Kalau sekarang itu kan komunikasi serba dimudahkan kan. Ya. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana komunikasi itu memberikan ruang bagi ikatan batin satu sama lain itu bisa saling tertaut satu sama lain. Konflik di dalam komunitas itu pasti. Jadi jadikan konfliknya komunitas itu di dalam komunitas itu sendiri itu sebagai semangat untuk memicu. Oh, ini harus bikin sendiri, apa ya? gitu loh. Iya. Saya kebetulan kan membina beberapa komunitas juga kan. Dan selalu ada konflik di dalamnya dan itu menjadi tes mental bagi kedewasaan kita gitu loh. Iya. Ya jangan dipikir bahwa konflik adalah masalah. Enggak, konflik itu adalah bagian dari cara kita untuk menjadi tambah dewasa, menjadi lebih baik. Ya, oke. Sekarang ke kalian nih Starlight nih, kalian kan sudah mulai ada yang mau kuliah terus sekolah di yang nggak tinggal di Pekalongan kayak gitu. Rencana kalian yang sudah kuliah berarti mau go out atau seperti apa? Atau mau pertahanin ini dulu sampai jadi apa kayak gitu sama? Adanya udah kuliah
Aku kebetulan udah kuliah. Iya, iya. Di Jogja, di ISI Jogja. Nah, itu kan Iya, belum pernah jadi musisi berarti kan. Mantap. Tapi Nah, kalau terus Starlight sendiri di kamunya seperti apa akhirnya sekarang ini? di aku kebetulan kalau libur tuh sering pulang. Sering kesini. Jadi kalau misal Star ada latihan atau ada ngisi acara kayak gini nih, aku sering ikut. Jadi masih sering kumpul bareng gitu. Komunikasinya masih bagus lah. Oh gitu. Tapi selebihnya memang kegiatan yang diisi ini yang akhirnya tapi untuk karya-karya selama besok hari mau bikin lagu lagi kayak gitu, kamu masih pengen ada di Starlight untuk ada di karya itu menjadi bagian yang atau sudah? Masih dong. Caranya gimana kamu caranya? Kan zaman sekarang kan ada HP. Betul. Komunikasi kan gak harus langsung ya sekarang. Ya betul. Teknologi. Ya. Jadi tetap ya Starlight itu tetap ada di hati kamu dan Tetap dong. Oh Tetap siap. dong. bagus. Kak Riki sendiri personil ini nanti tetap seperti ini atau akhirnya ada yang baru? Pasang gitu ya. Kayak beberapa band kampus itu kan modelnya seperti itu ya. Jadi akhirnya generasi berikutnya yang mewakili nama band tersebut. Ya kayak gitu ya, Kak Ribut ya, beberapa band di kampus kan seperti itu kan. Karena kasusnya sama seperti ini. Ini kan berarti band kota. Band kota yang kebetulan kalau sudah berangkat gede, ada yang kerja, ada yang kuliah, ada yang apa dan sebagainya. Apakah rencananya akan regenerasi, ganti personil baru dengan generasi baru, atau ketemu goal dulu baru dan seperti apa, Kak Riki? Ya, karena ini kan Starlight emang basicnya awalnya band pelajar. Band pelajar ya. Aku ketemu mereka tuh ketika pas mereka SD itu ya. SMP, SD. SD ya. Tapi emang karena pelajar itu kan ada masanya ya, kadang mereka harus Betul. kuliah. Ya. Beberapa anak-anak juga ternyata SMA-nya ada yang di luar kota. Jadi Ya. menurutku itu dinamika di dalam band dan kita harus menghargai support ya. Betul. Nah, apalagi mereka yang akan sekolah di luar kota atau kuliah kayak IAS ini, jadi nggak apa-apa, it's okay mereka ketika misal mau fokus untuk ke luar kota nggak apa-apa. Cuma mereka masih jadi anggota Starlight tapi pasif. Ya. Pas kayak IAS nih kayak pas pulang ikut jamming, monggo nggak apa-apa. Ya. Nah, tapi kita tetap ada member yang aktifnya. Gitu. Ketika mereka sudah sudah keluar kota, kita regenerasi. Ini sudah 3 kali regenerasi berarti. Wes keren. 3 kali. Udah 3 kali. 3 Oke. generasi loh. Yang Keren. masih bertahan dari generasi pertama ini V ini. V. Generasi pertama ini. Keren loh V itu. Multi Masih- talenta loh. Iya, luar biasa. Masih SMA berarti dia. SMA. Aku ketemu dia tuh sejak SD. SD. Inilah. Oh. SD sekarang SMA. Ya. Oke. V generasi pertama, iya juga ya generasi pertama ya. Tapi ini sudah luar kota. Terus generasi kedua tuh ada Yope yang main saksofon. Lah, alhamdulillah ini Yope tahun ini Kalau yang main gitar ini generasi keberapa? Main gitar? generasi Ya. Sebentar mau tanya nih, kalau bikin band pelajar itu sebagai satu wadah tempat untuk manggil teman-teman ini berproses mengenal panggung, membangun percayaan diri atau seperti apa? Motivasi bikin band pelajar ini dulunya, mungkin bisa dikasih tahu dari sisi orang tua maupun Mas Riki yang sudah menemani mereka sampai beberapa tahun ini. Jadi awal ketemu mereka tuh kebetulan di lembaga musik yang Oke. sama waktu itu. Ya. Ya, artinya mereka punya spirit untuk bermusik. Nah, terus biar apa ya, bermusiknya mereka lebih menyenangkan. Kan kalau yang di lembaga kan privat. Ya. Akhirnya bikin band gitu ya. Akhirnya itu biar dinamikanya terus menarik, akhirnya bikin band. Nah, alhamdulillah orang tua juga support gitu. Jadi spirit Starlight sendiri bermusik dan berkarya. Ya. Oke. Ya, bermusik dan berkarya. Jadi kita nggak cuma sekedar ngeband aja atau latihan aja, tapi kita pingin
pelan-pelan ya ada karya yang mungkin jadi apa ya bagian dari perjalanan Starlight ya. Mungkin saat ini masih dalam bentuk audio dan video lah. Kita tadi mendengarkan dari Pak Arif arahan